Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini saya Wahyu Utomo akan menyampaikan suatu contoh alat tasawuf yang dicontohkan oleh guru besar Imam Syafi'i, yaitu Sayyidah Nafisah. Empat tingkatan yang membedakan kedudukan dan derajat kesufian seseorang. Pertama, iman yakin, yaitu iman orang mukmin dan ulama kebanyakan. Dua adalah iman ayin al-yakin, iman yang dimiliki oleh hamba Allah yang berkat mujahadahnya selama 3 tahun telah mencapai maqam musyahadah. Ketiga, iman hak al-yakin, yaitu derajat keimanan hamba Allah yang telah mencapai maqam istiqoh. Dan yang terakhir adalah iman hakikat al-yakin, yaitu derajat keimanan hamba Allah yang telah mencapai maqam istiqroh alias fana dan bako. Fana di sini adalah sirnanya sifat-sifat tercela, sedangkan bako ialah kekalnya sifat-sifat terpuji. Esensi tasawuf itu bisa dilihat dari kezuhudan seseorang yang tidak mementingkan kehidupan kemewahan dunia, dan dilihat dari ketakwanya. Dalam biografi para sufi klasik memang tampak adanya keselarasan antara sikap lahir dan batin. Yuhud dipahami dalam konsep klasik sering terlihat tidak sebatas pada sikap batin, melainkan juga tampak melalui aplikasi tata lahir. Misalnya mereka hidup dalam kesederhanaan yang memang sangat tampak secara kasat mata. Salah satu guru Imam Syafi'i, sebagian besar kaum muslimin mungkin hanya mengenal ulama dari kalangan kaum laki-laki saja. Tetapi siapa sangka ternyata ada seorang perempuan yang alim dan soleha, salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, adalah seorang yang menjadi ulama besar dan masyhur, seorang wali dari kalangan perempuan yang memiliki ilmu tinggi dan terkenal dengan ketakwaan dan kesudahannya. Bahkan beliau juga menjadi salah satu guru dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, imam mazhab yang besar dianut di belahan dunia. Lalu siapakah beliau? Maka kami sampaikan biografi singkat dan karomanya. Dialah Sayyidah Nafisah bin Al-Hasan Alawiyah Al-Hasaniyah, atau Sayyidah Nafisah binti Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sayyidah Nafisah sejak kecil sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sudah selesai membaca Al-Quran, Sayyidah Nafisah selalu berdoa agar dimudahkan untuk berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Ya Allah, mudahkanlah aku berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Sayyidah Nafisah memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok monoteisme sejati sekaligus bapak dari Nabi Muhammad melalui jalur Nabi Ismail sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Sayyidah Nafisah berusia 44 tahun saat tiba di Kairo pada 26 Ramadan 193 Hijriah. Kabar kedatangannya menyebar luas dan disambut hangat oleh penduduk Kairo. Setiap hari banyak orang yang meminta doa, belajar konsultasi, mendengarkan nasihat dan menimba ilmu darinya. Banyak orang yang bermalam di luar kediamannya demi bertemu dengan Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah lambat laun merasa tersita hanya melayani umat saja, menjadikan jauh dari makam Nabi Muhammad SAW, dan suatu ketika memutuskan untuk meninggalkan Kairo untuk kembali ke Madinah agar bisa berdekatan dengan makam kakeknya. Namun penduduk Kairo keberatan, dan dengan keputusannya akhirnya gubernur Mesir turun tangan memohon Sayyidah Nafisah untuk tetap tinggal di Kairo. Gubernur menyediakan tempat yang lebih besar agar kediamannya bisa menampung lebih banyak umat. Selain itu, gubernur juga menyarankan agar Sayyidah Nafisah menerima umat hanya pada hari tertentu, yaitu hari Rabu dan Sabtu, sehingga di luar waktu itu Sayyidah Nafisah bisa kembali berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Sayyidah Nafisah menyetujui saran gubernur dan memutuskan tinggal di Kairo sampai ajal menjemput. Imam Syafi'i sudah lama mendengar ada tokoh perempuan yang banyak didatangi oleh ulama untuk mendengarkan nasihat dan ceramahnya.
5 tahun kemudian Sayyidah Nafisah di Mesir. Imam Syafi'i ke kota tersebut. Beberapa waktu kemudian Imam Syafi'i ingin bertemu dengan Sayyidah Nafisah di rumahnya. Kedatangan Imam Syafi'i disambut hangat oleh Sayyidah Nafisah. Mereka saling mengagumi antara satu sama lain baik dalam tingkat kesarjanaan maupun keintelektualitasnya. Dikabarkan bahwa Imam Syafi'i adalah ulama yang paling sering bersama Sayyidah Nafisah dan mengaji kepadanya dalam status sebagai ulama besar usul fikih dan fikih. Fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Baghdad disebut qaul qadim, sedangkan fatwanya di Kairo merupakan qaul jadid. Suatu ketika Imam Syafi'i sakit, kemudian mengutus kepada sahabatnya untuk bertemu Sayyidah Nafisah untuk memohon doa agar kesembuhannya. Setelah kembali, sahabatnya Imam Syafi'i tampaknya sudah sembuh. Setelah beberapa hari kemudian Imam Syafi'i sakit parah lagi, kemudian mengutus sahabatnya untuk memohon doa kepada Sayyidah Nafisah, dan Sayyidah Nafisah hanya berkata, "Mata'ahu Allah bi al-nazar ila wajhi al-karim." Semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya. Mendengar hal itu, Sayyidah Imam Syafi'i segera paham akan usianya tidak akan lama lagi dan berwasiat pada muridnya. Yang utama adalah Al-Buwaiti meminta agar Sayyidah Nafisah mensalatkan jenazahnya kelak wafat nanti. Tokoh tasawuf yang banyak berguru yang datang berbondong-bondong untuk belajar ilmu kepada Sayyidah Nafisah, diantaranya Imam Syafi'i, Utsman bin Zaid Al-Misri, Dunnun Al-Misri As-Samarqandi, Imam Abu Bakar Al-Atfawi, dan banyak ulama lain. Sayyidah Nafisah menetap di Mesir selama 7 tahun hingga akhir hayatnya. Berbagai alasan Islam menyebutkan Sayyidah Nafisah adalah tokoh agama yang tidak kenal baca tulis atau ummi, tetapi cerdas dalam mempelajari hadis hingga tergolong sebagai perempuan pengajar hadis. Dan Sayyidah Nafisah pun bukan berarti tidak mampu untuk belajar atau mencerna ilmu pengetahuan. Sayyidah Nafisah terbukti sangat haus ilmu dan tidak segan dan belajar ilmu agama dari sumber-sumber yang terpercaya. Faktor ini yang menyebabkan alasan mengapa Imam Syafi'i untuk berguru kepadanya. Sayyidah Nafisah binti Hasan adalah hamba Allah, penghafal Al-Quran yang alim dekat dengan ibadahnya. Sudah menunaikan ibadah haji sebanyak 30 kali dan dipercaya mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 1900 kali. Tidak pernah meninggalkan sholat malam dan selalu berpuasa mendekatkan diri kepada Allah. Ad-Darain adalah sebutan dari Ahmad bin Ka'ab. Ad-Darain permata berharga di 2 alam, gambaran perempuan yang arif kerap beramal soleh yang terkenal dengan kezuhudannya. Imam Ahmad bin Hambali pernah menceritakan perkara riwayat kezuhudan Nafisah dan menyatakan bahwa Sayyidah Nafisah adalah salah satu perempuan zuhud yang dicintai oleh Allah. Menurut Kiai Haji Husain Muhammad, ini adalah saya nasihat kepada murid-muridnya, murid-murid Sayyidah Nafisah kepada murid-muridnya. Yang pertama, jika kalian ingin berkecukupan, tidak menjadi miskin, bacalah surah Al-Waqiah. Yang kedua, jika kalian ingin tetap dalam keimanan Islam, bacalah surah Al-Mulk. Jika kalian ingin tidak kehausan pada hari dikumpulkan akhirat, bacalah surah Al-Fatihah. Jika kalian ingin minum air telaga di akhirat, maka bacalah surah Al-Kautsar. Sayyidah Nafisah adalah fakta sejarah bahwa seorang perempuan bisa menjadi ulama tersohor, bahkan menjadi guru bagi seorang Imam Syafi'i. Umat Islam merindukan munculnya Sayyidah Nafisah berikutnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, para sahabatku dimanapun berada. Akhirul kalam, dan saya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Siti Asyah STHI MAG, yang telah membimbing dalam pelajaran akhlak tasawuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.